Selamat datang, para pencari sensasi dan penikmat kisah-kisah di balik tirai malam. Malam ini, kita tidak akan membahas hantu yang sekadar menampakkan diri di pohon tua. Kita akan masuk ke dalam kegelapan yang lebih nyata. Kegelapan yang lahir dari keserakahan manusia. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa sebuah warung kopi yang sederhana, bahkan cenderung kumuh, bisa begitu ramai hingga pelanggan rela mengantre berjam-jam? Apakah itu murni karena racikan kopinya? Atau ada tangan lain yang ikut mengaduk cangkir tersebut? Simak kisah ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor dari sudut-sudut gelap Nusantara lainnya. Mari kita mulai. Garis akhir jam 3. Desa Karangsoga bukanlah tempat yang ramah bagi mereka yang tak punya uang. Di sanalah Broto tinggal bersama istrinya, Lastri. Warung kopi mereka, Warkop Asih, sudah berada di ambang kebangkrutan. Temboknya yang kusam, atap seng yang bocor jika hujan, dan aroma apek yang tak kunjung hilang membuat pelanggan enggan mampir. Kalau begini terus, minggu depan kita makan batu, Mas, keluh Lastri sambil menghitung koin-koin receh di atas meja kayu yang sudah lapuk. Broto hanya terdiam, matanya merah karena kurang tidur. Hutangnya pada rentenir desa sudah menumpuk setinggi gunung. Dalam benaknya, hanya ada satu jalan keluar yang selama ini ia hindari, saran dari kakek buyutnya, tentang syarat yang tak terucap di alas larangan. Malam itu, tanpa pamit pada Lastri, Broto pergi ke tengah hutan. Ia membawa sesaji berupa ayam cemani dan kain kafan bekas. Di bawah pohon beringin yang akarnya menyerupai jemari raksasa, ia bertemu dengan sosok yang tak memiliki wajah, hanya sebuah mulut besar dengan lidah hitam yang menjuntai hingga ke tanah. "Aku ingin warungku ramai, tak peduli apa syaratnya," bisik Broto dengan suara bergetar. Makhluk itu tidak bicara, ia hanya menjilat telapak tangan Broto. Rasanya dingin, sangat dingin, hingga tulang Broto terasa membeku. Sejak detik itu, kesepakatan berdarah telah dimulai. Keesokan harinya, Warkop Asih berubah, bukan fisiknya, melainkan daya tariknya. Entah mengapa, aroma kopi yang diseduh Broto tercium hingga ke desa sebelah. Baunya sangat wangi, seperti campuran melati, tanah basah, dan sesuatu yang manis, mirip daging yang baru matang. Orang-orang mulai berdatangan, 1, 10, hingga ratusan. Mereka duduk berdesakan di kursi kayu yang reot tanpa mengeluh. "Kopimu luar biasa, Broto, seperti ada sihir di dalamnya," ujar Pak Kades yang biasanya hanya mau minum di kafe kota. Broto tersenyum lebar, tapi hatinya merasa aneh. Ia melihat ada yang ganjil. Setiap kali ia menyajikan kopi, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di belakang pelanggan. Sosok itu adalah makhluk dari hutan semalam. Setiap kali pelanggan menyeruput kopi, makhluk itu menjulurkan lidah hitamnya yang panjang, menjilat bibir si pelanggan, lalu menghisap sesuatu dari tengkuk mereka. Pelanggan itu tidak sadar. Mereka hanya merasa kopinya sangat nikmat, meski wajah mereka perlahan menjadi pucat dan mata mereka tampak kosong. Lastri mulai merasa ada yang salah. Broto melarangnya mendekati area tungku air. "Tugasmu hanya melayani di depan. Jangan pernah lihat apa yang aku masukkan ke dalam ketel," bentak Broto setiap kali Lastri bertanya. Suatu malam, karena rasa penasaran yang tak tertahankan, Lastri mengintip dari celah dinding bambu. Ia melihat Broto sedang memotong sesuatu. Bukan jahe, bukan kayu manis. Broto sedang mengiris-iris kain kafan yang berlumuran darah kering ke dalam air mendidih. Dan yang lebih mengerikan, Broto mencelupkan jempol kakinya yang luka ke dalam air tersebut sambil merapal mantra dalam bahasa yang tidak dikenal. Air di dalam ketel itu tidak berwarna coklat kopi, melainkan merah gelap yang berbuih. "Mas, apa yang kamu lakukan?" jerit Lastri pelan. Broto menoleh, matanya kini tidak lagi hitam, melainkan kuning pekat seperti mata kucing. "Ini demi kita, Lastri, lihat uang-uang itu. Kita tidak akan miskin lagi." Kesuksesan itu menuntut bayaran yang lebih besar. Si lidah hitam tidak lagi puas hanya dengan energi pelanggan. Ia menginginkan nyawa seorang pemuda bernama Adi, pelanggan setia yang setiap hari minum 3 cangkir di sana. Tiba-tiba jatuh tersungkur. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya mengeluarkan busa berwarna hitam yang baunya seperti bangkai. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Adi menunjuk ke arah belakang Broto dengan mata melotot ketakutan. Lidahnya, rintih Adi sebelum akhirnya tewas. Warga gempar, tapi anehnya ketakutan mereka kalah oleh rasa kecanduan. Besoknya mereka kembali lagi. Kopi Broto sudah menjadi seperti narkoba mistis. Mereka tahu ada yang tidak beres, tapi kaki mereka seolah melangkah sendiri menuju Warkop Asih. Lastri tidak tahan lagi. Ia merasa rumahnya bukan lagi tempat tinggal,
melainkan sarang iblis. Setiap malam ia mendengar suara lidah yang sedang menjilati tembok. Lap-lip, suara basah yang menjijikkan. Ia memutuskan untuk membakar warung itu. Saat tengah malam, ketika Broto sedang tertidur lelap dalam pengaruh mantra, Lastri menyiramkan minyak tanah ke sekeliling tungku. Namun, saat ia hendak menyalakan korek api, sebuah tangan dingin mencengkeram lehernya. Itu Broto. Wajahnya sudah tidak lagi manusiawi. Kulitnya mengelupas dan lidahnya tumbuh menjadi panjang dan berwarna hitam. Kau mau merusak segalanya, Lastri, desis Broto. Ini bukan kamu, Mas. Kamu sudah gila. Tiba-tiba, sosok makhluk dari hutan muncul dari balik bayangan. Ia menatap Broto, lalu menatap Lastri. Makhluk itu membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh Broto. Syaratnya belum lunas. Jika kau tidak memberikan istrimu, maka kau yang akan menjadi penggantinya. Broto terdiam. Keserakahannya berperang dengan nuraninya. Namun, iblis itu jauh lebih kuat. Broto melepaskan cengkeramannya, tapi bukan untuk membebaskan Lastri. Ia justru mendorong istrinya ke arah makhluk itu. Maafkan aku, Lastri. Aku tidak mau miskin lagi. Lastri menjerit saat lidah hitam itu melilit lehernya, menariknya masuk ke dalam kegelapan di bawah lantai warung. Suara tulang yang patah terdengar jelas di keheningan malam, diikuti suara kunyahan yang mengerikan. Pagi harinya, warkop ASI buka seperti biasa. Broto berdiri di depan tungku dengan senyum ramah. Lastri tidak terlihat dimanapun. Broto mengatakan pada warga bahwa istrinya pergi ke kota untuk menjenguk kerabat. Kopinya terasa lebih nikmat dari sebelumnya. Sangat manis, sangat kental. Pelanggan memujinya habis-habisan, tanpa tahu bahwa rasa manis itu berasal dari sisa-sisa air mata dan darah seseorang yang pernah mencintai pemilik warung itu. Hingga saat ini, konon warung itu masih berdiri. Jika kalian melewati jalan lintas desa yang sepi dan melihat sebuah warung dengan lampu kuning temaram yang sangat ramai di jam 2 pagi, berhati-hatilah. Jangan pernah memesan kopi hitamnya, karena begitu kalian menyeruputnya, kalian bukan lagi sekadar pelanggan, kalian adalah hidangan bagi lidah hitam yang bersembunyi di balik cangkir kalian. Itulah kisah lidah hitam di balik cangkir warkop ASI. Sebuah pengingat bahwa harta yang didapat dengan cara instan selalu meminta bayaran yang tak ternilai harganya. Apakah kalian pernah melihat warung serupa di sekitar tempat tinggal kalian? Atau mungkin kalian pernah merasakan kopi yang rasanya terlalu enak untuk menjadi nyata? Tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kalian suka dengan atmosfer horor seperti ini, pastikan untuk menekan tombol like dan share ke teman-teman kalian. Dan bagi yang belum, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu menjadi yang pertama mendengar kisah-kisah mencekam dari kami. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya, tetaplah waspada, karena kegelapan selalu punya cara untuk masuk ke dalam rumahmu. Selamat malam, cerita di atas adalah fiksi dan dibuat untuk tujuan hiburan semata.